Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ustaz. Oke, ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Empat, Ustaz. Siapa-siapa itu? Saiful, Ivan, Salmi. Tiga atau empat? Tiga. Tiga ya? Iya. Nanti sebentar baru saya ambil nama-namanya. Iya, Oke, Ustaz. sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita awali dengan Baca doa. berdoa. Berdoa. Mari kita Berdoa. berdoa mulai. Selesai. Oke. Selanjutnya silakan diangkat handphonenya ke atas. Handphone. Materinya sudah saya kirimkan sebelum dari awal pembelajaran kita. Oke. Kali ini yang akan kita bahas adalah kompetensi tetap sama, tidak berubah karena di semester ini kita hanya belajar tentang eksponen dan Logaritma. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu. Masih ada yang ingat minggu yang lalu sebelum kita PTS? Materinya apa? Apa? Persamaan untuk bentuk yang Pertama. Sekarang kita akan masuk di tetap sama di persamaan. Eksponen. Tujuannya adalah untuk bisa menyelesaikan persamaan eksponen dari berbagai bentuk. Oke? Silakan nanti dibuka di handphonenya. Tapi sebelum itu kita akan bentuk kelompok. Bentuk kelompok jadi 4 kelompok. Oke? Ya. 4 kelompok. Atau silakan dibentuk kelompoknya secepatnya. 4 kelompok. Satu kelompok. Batas ini satu kelompok, ini satu kelompok, satu kelompok. Yang laki-laki ini semua satu kelompok ya. Ayo segera dibentuk 1, 2, 3 kelompoknya dibentuk. Oke. Ya. Ayo cepat. Dibentuk kelompoknya. Berhadap-hadapan. Yang laki-laki cepat, bentuk kelompok cepat. Karena kita akan belajar kelompok. Oke. Kelompok ini posisinya yang rapi. Ada yang di sana ya. Di sini. Sudah. Buku latihannya siapkan, buku tugasannya siapkan. Ya, Ustaz. Oke. Selanjutnya silakan buka di materi modul kita. Materi modul kita di halaman 21 kita akan bahas tentang persamaan eksponen untuk bentuk yang kedua atau bagian B. Akan dilihat di halaman 21. Yang punya handphone juga. Sekali lagi saya ingatkan, dengar. Saya ingatkan sekali lagi untuk bijak dalam menggunakan smartphone. Bijak. Kalau kita lagi gunakan untuk belajar, benar-benar dipakai untuk belajar, bukan untuk main-main yang lain. Ya, Ustaz. Dan boleh sumbernya dari internet, boleh, tidak ada masalah. Ya? Ya. Dari YouTube boleh, silakan tidak ada masalah. Tapi gunakanlah handphone kita untuk Belajar. dan gunakan untuk ya. Dan yang lain. Oke, kita serius. Sudah dibuka di halaman 21. Kelompok ini punya handphone berapa?
maksudkan? Dengar. Kalau mau pintar, tidak ada cara lain kecuali belajar. Yang kedua adalah sikap Anda ketika materi sudah diberikan, jangan dihapus dari handphone kalian. Kebiasaan kalian adalah menghapus materi-materi pelajaran yang diberikan, bukan cuma saya saja. Dari guru yang lain pun Anda hapus. Anda pentingkan Anda punya foto-foto yang tidak penting. Ya, ini yang menjadi masalah. Padahal kita umat Islam sudah jelas. Apa yang diperintahkan? Apa? Baca. Kita sudah sangat jelas disuruh baca supaya pintar. Tapi kalau kita tidak memiliki bahan bacaan, percuma. Harus memiliki bahan bacaan. Dan bacaan itu sudah dibagikan dari beberapa bulan yang lalu di modul. Jangan seperti itu, sikap yang benar. Sikap yang benar dulu. Sikap yang benar. Kalau mau diskusi itu sikap yang benar. Bagaimana sikap orang yang mau belajar siap itu seperti apa? Tunjukkan. Sudah? Oke, sekarang kalian punya waktu 15 menit tiap kelompok untuk melihat materi yang akan saya tunjukkan di halaman 21. Kita akan bahas bagian B. Bagian B. Oke, bagian B itu materinya tentang A pangkat Fx kali apa lagi? A pangkat berapa? Gx. Jadi bentuk ini, ya. Bentuk ini nih, A pangkat Fx dikali dengan A pangkat Gx. Itu silakan dibuka di modulnya. Kemudian untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 1 dan kelompok 3 akan membahas soal nomor 2. Sedangkan kelompok 2 dan kelompok 4 akan membahas soal nomor 3 maksud saya. Dari sini nomor bagian B, kemudian sana bagian C. Kenapa bukan bagian A? Bagian A sudah pernah jelaskan dulu. Maka tugas kalian adalah yang kelompok 1 dan 3 bahas soal nomor 1. Kelompok 2 dan 4 bahas soal nomor berapa? Bagian C. Saya ulangi lagi, kelompok 1 dan kelompok 3 bagian B, kelompok 2 dan 4 soal bagian C. Silakan dikerjakan. Waktu Anda 15 menit, kemudian kita akan coba presentasi. Ada yang tidak dipahami, silakan tanya langsung. Nanti saya juga akan turun ke kelompok-kelompok untuk membahas. Semuanya proses, semuanya terlibat. Jangan kejadian kemarin di kelas 10 IPA 1 itu, ketika berulang mengajar, itu tidak kooperatif terhadap pembelajaran. Yang lain tidur-tiduran, padahal ini belajarnya kelompok. Jadi semua harus menulis. Maka itu ditulis. Anehnya kenapa kelompok ini kemudian cuma 1? 2. Kasih orang aja coba supaya memudahkan. Oke, dimulai dari sekarang 15 menit untuk membahas soal itu. Kemudian sebentar nanti kelompok akan tampil di depan. Saya akan bagi di papan tulis menjadi 4 bagian. 4 bagian. Dipercepat karena waktu kita sangat terbatas. Oke, silakan. Ini jangan tidur-tidur, Jusman. Ya, belajar benar. Mana bukunya? Buku mana? Bagian A sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Ya. Oke, silakan nanti ketika ada masalah ditulis dulu.
ada yang jelas itu di jadi ternyata saya tahu teman-teman dari mana ini dia berarti apa yang beda nanti kalau bangkok dia tinggal di kamera terus jadi kamu lihat kamera saja apa di kamera nah kita balik ke sana di tugas kalian sebentar dia tuliskan satu saja bagaimana cara dapatkan itu dari mana kalau kamu sudah tahu jelaskan aja yang tahu apa tapi kita tahu berapa akan bantu jelaskan oke masih mau tulis silakan waktunya masih ada 10 menit. Oke, nanti silakan saling tanya ke teman sejawatnya. Boleh tanya teman kalau tidak paham boleh tanya teman sejawatnya. Ya, oke. Tanya teman sejawatnya. Jangan khawatir, anak-anak sekalian jangan takut. Sebentar nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami, ada ustadz yang akan bantu kalian. Jangan ragu. Kita harus punya keberanian untuk bisa tampil di depan. Gitu. Bukan seperti moto Yamaha ya. Semakin di depan. Bukan itu. Tapi kita harus bisa tampil di depan. Kenapa? Karena kita semakin hari semakin maju. Nanti kita sekarang sudah ada di zaman globalisasi dan Anda menjadi penerus generasi bangsa dan harus bisa tampil di depan. Oke? Sayang? Coba perhatikan di samping meja ini tidak sampai. Coba lihat dulu di samping meja ini. Terus samping meja ini tidak sampai. Ini jangan dibuang sembarangan. Tidak sampai ini. Di atas saja. Ada tempat sampahnya mana teman-teman? Yang coba lihat sampai terlebih yang ada sampah itu. Biasanya saya sudah bilang sebelum kita belajar makanan-makanan yang dibahas sudah dibuang, tapi sampah yang lain sudah diangkat. Kita punya program apa namanya? Ada namanya Lisa. Lisa tahu saya Lisa? Tahu. Apa itu? Lihat sampah. Kalau kelasnya bersih kita belajar juga enak. Tulis saja dulu. Tulis. Jangan satu dulu di depan kamera ya kita. Jangan aja apa-apa. Ini kan kita anggap seakan-akan tidak ada kamera. Kita seperti tidak ada kamera ya. Tidak usah pikir ada kamera, enggak. Kita anggap biasa aja. Ini saya juga tidak akan cut. Saya juga tidak akan motong. Ini pentingnya teknologi itu ini. Ingat, manfaatkan teknologi dengan baik ke hal-hal yang positif. Jangan manfaatkan handphone kalian untuk main game. Lebih banyak main game daripada untuk belajar. Anda bisa bayangkan handphone ini dibeli dengan harga 1 juta berapa? Mulai dari 1 juta lebih kalau yang baru ya. Terus sampai 3 jutaan, ada 5 jutaan. Ini semua bisa menampung buku sebanyak-banyak di dalam ini. Harusnya. Ya, tergantung internalnya ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dimanfaatkan untuk hal yang terbaik.
manage waktu kalian, kapan saya gunakan untuk yang lain, kapan saya gunakan untuk belajar. Ada yang masalah? Oke, teruskan ini. Selesaikan dulu. Kita langsung aja matematika. Matematika itu susah. Kalau pelajaran lain Anda baca dulu, Anda sudah paham. Matematika tidak bisa. Saya harus berikan contoh. Tapi bagian A itu, saya sudah pernah berikan contoh sebelumnya. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya sudah pernah saya berikan contoh bagian A. Makanya sekarang kenapa saya langsung masuk di bagian B dan C. Dan tugas kalian untuk menyelesaikan itu. Karena sekarang Mas Menteri bilang apa? Biarkanlah murid Anda mengajar. Sekali-sekali biarkan mereka mengajar. Nah, ini program ini kita saat ini dengan kelompok ini nanti sebentar Anda maju ke depan jelaskan seperti apa yang Anda tahu saja. Kita betul sampai. Nanti baru saya akan Pak. Paham ya? Nanti yang kalian tahu seperti itu ya seperti itu. Saya baru saya akan bantu. Kemudian kita akan simpulkan sama-sama. 10 menit lagi. Nanti kita akan mulai ke kelompok yang sudah siap. Mana yang sudah siap boleh duluan. Jangan kita paksakan kelompok 1 2. Maka gimana sudah tahu? Gimana sudah tahu? Gimana siapa gini gimana? Gimana itu nggak jadi resep? Nah, ini kalau dipanggil cuma gunanya berubah. Kalau ini caranya berubah. Buat
hapus ternyata di kelas ini menjadi bahan yang sangat mahal. Karena handphone harga 3 juta bisa beli, tapi yang hapus harga 5.000 saya pakai 15 itu 5.000. 15 ya? 15 ribu saya mau beli. Berarti yang hapus menjadi yang paling mahal di kelas ini. Saya pada perubahan. Maksudnya kalau cek ada yang kan sekolah segini toh? Sekolah berikan. Bilang ada yang selesai satu jam kelas. Ya juga sudah. Ya, dari mana? Kasih hadiah ada banyak. Ada lagi kelompok 1. Nah, ini sama ya. Ini dapat. Ini ya, ini dapat 2 aja. Terus
Oke, sudah bisa ya? Sudah bisa? Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok mana yang mau duluan? Ayo silakan. Kelompok mana yang duluan silakan. Kelompok mana yang mau duluan? Nih, RPP-nya yang dibahas rumus-rumus dasar eksponen dalam menyelesaikan soal-soal matematika dan macam-macam bentuk persamaan eksponen. Oke. Sekarang kita sudah ada di kolaborasi, lagi berdiskusi. Setelah ini kita akan komunikasi, masuknya di presentasi hasil kelompok. Ya. Jadi kegiatan kita hari ini itu yang pertama tadi kita generasi, kita baca dulu, sudah diberikan materinya, kemudian juga masalah tadi ya, kemudian bentuk kelompok, setelah bentuk kelompok kita akan presentasi di depan, dan terakhir nanti kita akan menarik kesimpulan sama-sama. Jadi kalau kalian tidak paham, nanti akan dibantu jelaskan. Kelompok berapa yang mau tampil duluan? Ayo, duluan. Yang mau tampil duluan, silakan. Jadi bedanya matematika dengan yang lain itu, matematika itu kita langsung bahas ke soal. Kalau yang lain kan masih berdebat dulu. Kalau matematika harus langsung ke soal. Silakan kelompok yang mau tampil duluan, yang mana? Kelompok 2 dulu. Nah gini aja, karena dua kelompok dua-duanya sama, kita persilakan dua-dua kelompok menulis di papan tulis dulu. Ayo, silakan perwakilannya. Kelompok 2 dan 4 dulu, ayo. 2 dan 4 tulis di papan tulis. Hasilnya tulis di papan tulis. Ayo. Tulis di papan tulis. Ini kelompok 2 tulis di sini. Kelompok 4 di sini. Kelompok 3 di sini. Kalau kelompok 3 mau tulis boleh. Kelompok 3 mau tulis juga. Hasilnya. Itu sudah tuh? Silakan. Silakan ditulis dulu. Ini harusnya tulis dulu baru bisa dibahas. Tulis dulu hasilnya di situ, tulis hasil. Hasilnya kelompok 3. Ya. Silakan kelompok 4. Sudah ada student tadi? Yuk, di sebelahnya. Silakan aja tulis. Jangan saling senggol ya. Ini sebenarnya kita masih di dalam tulis, harusnya pakai masker semua ini. Beda tanya kalau tidak pakai masker, saya juga mau tidak pakai masker ini. Baru saya bawa masker. Yang lain lebih tenang. Nanti kalau mau jelaskan boleh rame-rame juga boleh. Ada yang satu mau jelaskan bagaimana. Kalau belum ada.
calon-calon pemimpin masa depan katanya. Katanya ada pemimpin masa depan, baru mau tulis aku. Ya. Mana? Dan soalnya kan itu kan 8 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 128 pangkat x kurang 3 ya? Iya. Begitu ya? Beda dong. Tadi kelompok yang tidak ada tadi siapa ya? Ivan. Oh, udah hari ini hari apa hari ini? Dalam sejarah kita sebagai hari apa? Hari Sumpah Pemuda. Jadi kalian harusnya punya semangat yang lebih dari pemuda kita. Karena kalian tugasnya apa? Hanya menikmati kemerdekaan saja. Tidak lagi berjuang. Manfaatnya kemerdekaan itu belajar. Kelompok 1 sudah? Jangan main-main katanya sebentar kita jawab. Oke, tadi di apa namanya ketua kelas nanti kamu bentuk kelompok. Ini kan bukan kelompok nanti yang sebenarnya ini. Nanti sabarnya ada ketiga ya. Nah. Nanti kamu bikin kelompok baru. Kelompok baru nanti kita akan bagi materi. Bisa kita kan tinggal persamaan eksponen, kemudian logaritma ya. Kemudian bersama logaritma dan persamaan logaritma. Jadi terus kita akan bagi-bagi materi. Dan semua nanti akan diberikan materi. Pertemuan berikut nanti tiap orang, tiap kelompok tampilnya per kelompok. Ya Ustaz. Jadi boleh sumbernya, boleh kalian cari dari YouTube. Misalnya belajar dari YouTube cara mengajar gimana. Boleh juga dari blog. Terserah, bebas. Atau mau ambil dari modul yang juga boleh. Ya. Jadi kalau blog, tolong sebentar dibagikan ya. Nanti bagi di grup, nanti saya kirim
kirim di grup kita. Materi-materi apa yang mau kelompok ini bahas materi ini, kelompok ini bahas materi ini nanti di grup ya. Kemudian setiap pertemuan berikut kelompok tampil. Terus kelompok itu juga siapkan soal yang akan diberikan kepada teman-temannya. Tapi usahakan ada jawabannya dulu. Yang harus ada jawaban pertanyaan begini, teman-teman sudah jawab. Kalau bilang kamu itu sudah betul benar nggak salah, ya kan? Baru nanti kita akan bahas bersama. Oke? Oke. Supaya tidak membuang waktu, kita minta kepada kelompok 2 untuk memberikan penjelasan. Ya, begini nih. Nanti kelompoknya taruh di grup. Kelompok 2 dulu ada. Jelaskan aja ini dari mana. Kelompok 2 ini dengan kelompok 4 karena soalnya sama, materinya sama, jawabannya juga sama, bisa sama-sama menjelaskan. Jadi kelompok 4 aja. Nanti ke depan. Kelompok 4 terang. Gak apa-apa, sama-sama. Yang lain perhatikan ya, kelompok 2 dan 4 itu materinya sama, kita lihat. Hasilnya juga sama. Ya kan? Hasilnya sama. Jadi nanti kita lihat kelompok 2 dan kelompok 4 sama-sama nanti menjelaskan. Jadi kita punya waktu terbatas. Waktu kita sangat singkat. Untuk penjelasan itu sampai jam. Ayo ya kelompok 2 dan 4. Kelompok 2 dan 4 silakan. Ayo. Kelompok 2 dan 4 silakan ke depan. Nanti saya bantu kalau misalnya tidak bisa jelaskan, saya akan bantu. Ayo. Silakan, silakan. Ayo silakan, silakan. Kelompok 2. Mau jelaskan aja tidak berani. Ayo, ayo. Kelompok 2 dan kelompok 4 ayo. Nanti kita sama dengan kelompok 2. Kelompok 2. Halo. Hai. Kelompok 2. Maju, maju, maju. Yuk. Ayolah kelompok 4 dan kelompok 2 maju. Ayo kelompok 2 dan 4 silakan. Silakan kelompok 2 silakan. Ayo kelompok 2. Kalau tidak saya yang tanya nanti. Silakan kelompok 2 dan 4 jelaskan yang ini. Ini dapatnya dari mana? Dari mana jelaskan? Ayo, ayo. Silakan kelompok 2. Maksudnya juga sudah semua banget apa lain? Ayo, ayo, buang waktu kelompok 2. Ayo, duluan. Siapa yang mau duluan? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ayo, mulai. Balik. Kamu orang balik ke sana, teman-teman lihat. Lihat itu. Akar 8 pangkat X tambah 2 sama dengan akar 32 pangkat X kurang 4. Terus hasilnya atau bisa dirubah bentuknya ini 32. Ayo jelaskan dulu. Nggak bisa jelaskan. Saya dari ayo. Kelompok mana mau jelaskan? Suaranya. Terus. Ya boleh. Waktu saya sekarang sampai jam 11 lewat 10 menit. Tinggal 3 per X tambah 2 sama dengan 3.
Kelompok kalau dia dulu. Maksudnya pertama kamu bingung mau dengan kata dengan ini. Artinya kamu udah berbuka gitu. Baru masih bingung lagi. Udah tulis, ya biasa memang begitu. Malu-malu kucing pantat, kan? Malu menjelaskan susah. Daripada dijelaskan. Oke, kelompok 1. Sebelum itu kita kasih tepuk tangan dulu untuk dua kelompok ini. Kelompok 2 dan kelompok 4. Sudah berani tampil walaupun belum mau menjelaskan, masih malu-malu. Kelompok 3 dan 1 mau jelaskan? Cepat, soalnya waktu kita sangat singkat ya. Oke, sudah. Nanti, oke. Silakan. Kelompok 3 duluan, ayo silakan. Kelompok 3 bisa? Ayo kelompok 3. Waktu saya. Kelompok 3 silakan. Balik kemari supaya bisa jelas. Yang lain dengar. Ya kelompok 1 sabar dulu, kelompok 3 dulu. Kelompok 3 ayo. Kelompok 3. Kamu jangan belakangi kami, kamu balik begini supaya dapat lihat. Nah, gitu. Perhatikan yang lain, perhatikan. Ayo jelaskan kelompok 3. Kelompok 3. Dari mana 2 pangkat 3? Dari mana? Dari mana? 2 pangkat 3 dari mana? Dari 8 saja. 8 itu diperoleh dari 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Oke. Berarti semua tidak paham nih. Cuma tahu tulis saja tapi belum paham. Ada yang mau bisa di kelompok 1 mau jelaskan? Coba kelompok 3 kelompok 1 mau? Bisa kelompok 1? Kamu ragu? Nah, begitu dulu semua dulu. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya akan jelaskan. Saya akan bantu jelaskan ya. Perhatikan di sini. Perhatian, kita mulai. 2 kelompok ini sama sebenarnya. Saya sengaja bikin soal yang sama untuk 2 kelompok ini bahannya sama. Kemudian kelompok 2 dan 4 juga sama. Nah, perhatikan sini. Jadi kita bahas salah satu aja supaya jangan bingung ya. Kita akan ambil yang paling dekat yang ini, kelompok berapa nih? 1. Kelompok 1. Ini bukan pangkat ya. Oke, kita mulai. Perhatikan, makanya saya bilang kalau saya berikan materi handphone di grup atau saya kirim pakai Bluetooth, jangan dihapus. Saya ulang lagi, jangan dihapus. Itu harus dibaca, dipelajari. Yang mudah-mudah begini, kamu orang boleh menjawab tapi tidak berani menjelaskan. Terus ke depan mau jadi apa bangsa ini kalau kamu masih mampu? Katanya harus sebagai pemuda hari ini. Tapi pemuda-pemuda kita tidak berani bicara di depan. Bisa kerja tapi mau bicara bingung mau bicara di mana. Oke, kita mulai dari yang pertama. Masalah yang pertama dulu. Lah, ini adalah masalahnya tadi yang sudah dibagikan di modul. Di modul. 8 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 128 pangkat x kurang 3. Makanya bisa bedakan mana pangkat, mana bilangan dasar. Karena ini adalah bilangan dasarnya, untuk merubah persamaan ini kita rubah dulu ke sini. Merubah dia menjadi, karena 8 dan 128 merupakan kelipatan dari 2, maka dua-duanya kita bisa merubah dia bilangan dasarnya ke kelipatan 2. Menjadi apa? Untuk 8, 2 pangkat 3. Yang ini tidak berubah, nah. Ini angsi diangkat dari soal. Iya. Ini juga diangkat dari soal. Sedangkan yang ini adalah 2 pangkat 7 itu dari 128. 128 itu kalau dijadikan 2 pangkat berapa? Jadinya 2 pangkat 7. Oke? Baru kita lihat sini. Bilangan dasarnya kita tetapkan 2 tetap. Terus di sini 6 ini dari mana? Dari pangkatnya 2. 3 kalikan dengan pangkat dari 8 awal. 3 kali 2 jadinya 6. 3 kali 1 jadinya 3. Sebenarnya gampang-gampang aja. Kamu tinggal
kita seperti itu. Yang berikutnya lagi sini 7. 7 pangkat X jadinya 7 bukan 2 ini. 7X. Terus 7 kali 3 jadinya 21. Setelah kedua bilangan ini sudah sama, ini dieliminasi, diabaikan. Yang diambil cuma apa? Pangkat. 6X tambah 3 sama ada di sini. Sama. Ini juga sama. 7X kurang 21 sama enggak? Sama. Nah, baru kita lihat di sini. Gabungkan yang sejenis. 7 kita pindahkan ke sini. Kata teman-teman kalian, karena melewati tanda sama dengan, katanya itu. Padahal saya sudah berjelaskan sebelumnya kan, caranya bagaimana ya. Akhirnya dia berpindah ke sini katanya supaya gampang diingat. Nilainya menjadi negatif 7. Dari plus menjadi negatif. Ini bukan pangkat mau nyonya, makanya kalau salin dia mata tak buka lebar begini. Bedakan mana pangkat, mana yang bukan pangkat. X itu adalah perubahan. 6X kurang 7X sama dengan negatif 21 kurang 3. Karena dulunya 3-nya positif, melewati tanda sama dengan katanya menjadi negatif 3. Katanya. Nah, pada akhirnya saya pinjahkan itu berpindah. Ada kakinya berpindah? Ada kakinya? Tidak ada. Tapi sudah tahu caranya toh? Dulu sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Maka di sini 6X kurang 7X hasilnya negatif X. Negatif 21 kurang 3 hasilnya negatif 24. Maka ini dua-duanya bisa dihilangkan, eliminasi. Hasilnya menjadi positif X sama dengan 24. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham. Kelompok 3 paham? Paham. Kelompok 2? Paham. Kelompok 4? Paham ya? Sekarang kita pindah ke masalah yang kedua yang dimiliki oleh kelompok 2 dan kelompok 4. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ada dua perbedaan yang mendasar dari dua kelompok ini. Coba lihat. Di kelompok 4 langsungnya ke sini. Walaupun katanya dia bingung dari mana asalnya. Kalau kelompok 2 mulainya dari sini. Oke, perhatikan kelompok 4. Kelompok 4 bukan keliru, tapi baiknya langkah ini jangan dihilangkan. Perhatikan kelompok 1, perhatikan. Jangan saya mau bingung. Merubah. Di dalam matematika boleh merubah bentuk persamaan dengan catatan tidak merubah nilai. Sudah bel, enggak apa-apa, saya selesaikan ini aja. Ya, Ustaz. Ya, boleh merubah bentuk persamaan dengan tidak merubah nilainya. Nilainya tetap sama, kayak gini. Anda masih ingat ini A pangkat akar A. Akar A itu nilainya sama dengan A pangkat. Akar A itu nilainya sama dengan A pangkat seper 2. Di sini akar 8 pangkatnya X tambah 2. Maka kita rubah di sini. 8 itu sama saja dengan seper X tambah 2 pangkatnya. Oke? Di sini juga sama. 32 sama aja dengan seper X tambah 2. Kita bola-balik ini. Ini kurang 4. Parah lagi di situ mereka. Mulai kacau dari ini kacau semuanya. Dari mana ini? Ini kurang 4. Sana benar tak? Oh, mereka sini benar ya? Iya. Sedang tuh kalau gue pada udah bersih. Oke. Terus selanjutnya kita cari bilangan dasar dari 32 ini. Kalau karena dua-duanya kelipatan dari 2, kita ambil 2 pangkat 3 jadinya 8. Dari 2 pangkat 3 ini pengganti dari nilai 8 ini. Saya ulang lagi, 2 pangkat 3 itu pengganti dari nilai 8. Maka pangkatnya tetap. Oke? Ya. Yang ini lagi 2 pangkat 5 adalah pengganti dari 32. Terus seperti itu. Dikali dengan pangkatnya juga. Pangkatnya juga tetap. Oke. Nah, tadi bilang penuh, umurnya ternyata belum. Maka setelah itu dikalikan ke sini ke dalam. 3 kali 1 jadinya 3. Oke? 5 kali 1 jadinya 5. Ini tadi kalau ini sudah dihilangkan 2, ini juga dihilangkan. Sama-sama dihilangkan. Oke? Dieliminasi 2-nya. Baru kita lihat sama dari sini aja sama. Sama dari sini. Yang sana, woi, kelompok 1. Jumadi. Nanti saya tanya kamu tidak bisa jawab. Pikiran kamu itu sudah di rumah, ada nasi di dalam itu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, baru kita lihat. Ini
kan udah bisa diselesaikan nih. Ya. Maka lakukan perkalian silang. 3 kali ini, 5 kali ini. 3 dikali dengan X kurang 4, 5 dikali dengan X tambah 2. Maka hasilnya di sini, ini 3 kali ini hasilnya ini. 3 kali 4 hasilnya negatif. 3 kali negatif 4, oke 4 saya. Kemudian berikutnya 5 kali X jadinya 5X. 5 kali 2 jadinya tambah 10. Baru kita lihat. Satu kan yang segini, sini ada kurang beberapa angka, saya sambung di bawahnya aja. Saya sambung ya. Ini yang sejenis digabungkan jadi satu. Misalnya, maka 3X kurang 5X sama dengan 10 tambah 12. Karena ini pindah melewati garis, katanya tandanya berubah. Oke. Hasilnya berapa nih? Negatif 2X sama dengan 22. Untuk mendapatkan nilai X, maka karena X ini koefisiennya 2, maka X negatif X sama dengan 22. Per negatif 2 tadi ya. Per negatif 2. Hasilnya X sama dengan negatif 11. Baru sama. Jadi langkah ini yang harus tambahkan. Jadi dari sini dan sini harus ke sini dulu. Supaya jangan langsung ke sini nanti kamu bingung lagi. Bisa dipahami ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, karena tidak ada yang mau ditanyakan, dari hari ini kita simpulkan bahwa kesimpulan kita hari ini, bilangan dasar itu berpengaruh terhadap penyelesaian dari persamaan dari bentuk-bentuk rumus dasar dari persamaan eksponen. Jadi perhatikan ini, yang ini paling berpengaruh nih, bilangan dasarnya, bukan pangkatnya, tapi bilangan dasar. Oke, untuk minggu berikut, karena materi kita sangat terlambat di musim pandemi ini, maka tadi saya sudah tugaskan ke kelompok untuk membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti tiap kelompok akan saya berikan materi untuk kita akan bahas bersama. Nanti materinya kita akan bahas atau akan saya kirimkan di grup. Oke? Bisa ya? Bisa. Demikian untuk hari ini. Semoga apa yang kita jelaskan hari ini bisa dipahami. Jangan selalu lihat kamera, akhirnya sedikit mau kesena tangan. Kebiasaan buruk yang ada itu. Saya baru lihat kamera saja. Maka hari ini kita tutup dengan jangan lupa membaca. Alhamdulillah. Demikian anak-anak, jangan lupa terus belajar. Karena belajar kalau mau pintar kuncinya hanya belajar. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan kita berikut. Dan jangan lupa selalu menyimak grup messengernya. Jangan sampai ada tugas yang diberikan dan Anda kelewatan. Oke? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.